Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Iskandar, NIM 22811300927. Saya kelas dari kelas A19. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital, khususnya komputer dan internet, sebagai alat atau medium utama untuk menyampaikan, memfasilitasi, meningkatkan proses pembelajaran. Contoh kursus online, aplikasi pembelajaran, video pembelajaran, simulasi, simulasi komputer, e-book, pendidikan jarak jauh, dan sebagainya. Selain itu juga, e-learning merupakan salah satu dari pembelajaran digital. E-learning ini banyak dikembangkan pada pembelajaran. Introduction pembelajaran digital e-learning. Modus belajar. Menerima kritik dari ahli, memodelkan karakteristik sistem fenomena, mengeksplorasi hal-hal baru, mendiskusikan ide dengan teman, ahli, guru, mempraktekkan kemampuan, dan melakukan penelitian. Belajar pada era informasi. Belajar pada era informasi. Sumber-sumber pembelajaran, dosen, sesama mahasiswa, narasumber lain, koleksi perpustakaan, artikel di web, wiki dan situs-situs komunitas, informasi dari mailing list, forum, dan lain sebagainya. Bagaimana TI membantu belajar, modus belajar, dan juga dukungan TI. Mendengarkan, ada webcast, video, audio, conference, sekun, presentasi. Kemudian ada mencari saran, mailing list, video, audio, conference, on mentoring. Kemudian membaca seperti browsing internet, buku online, perpustakaan digital. Untuk memperhatikan seperti sekuen, presentasi, papan tulis online, movie. Terus menyimak seperti tour virtual, diskusi online, menerima kritik, diskusi online, video audio conference, mailing list, online mentoring. Bagaimana TI membantu belajar? Modus belajar dan ada dukungan TI. Memodelkan simulasi game online, kegiatan role playing online, eksplorasi, eksperimen virtual, simulasi, kemudian juga ada mendiskusikan ide seperti mailing list, video atau audio conference, chatting, diskusi online. Kemudian ada modus belajar mempraktekkan, dukungannya eksperimen virtual, tes online, game pembelajaran, terus modus belajar meneliti, tutorial online, perpustakaan digital, dan lain-lain. Bagaimana TI membantu belajar? Penggunaan perangkat keras komputer, ada pemanfaatan jaringan komputer, termasuk internet, seperti sumber informasi, sarana komunikasi, kemudian yang selanjutnya, penggunaan perangkat lunak untuk beragam keperluan. Definisi e-learning. Lingkungan yang memberikan kesempatan bagi teknologi informasi untuk berperan dalam mendukung proses pembelajaran. E-learning bukan hanya pemakaian komputer, ada komponen-komponen lain selain TI. Proses pembelajaran melibatkan TI. Mengapa e-learning? Mengatasi rendahnya rasio dosen mahasiswa. Beban dosen dapat dikurangi dengan mengalihkan sebagian atau inisiatif pembelajaran kepada mahasiswa. Fleksibilitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran melepaskan dari ketergantungan ruang dan waktu. Pengayaan
dalam proses pembelajaran seperti personalisasi proses pembelajaran, lingkungan belajar yang lebih interaktif, pengaturan kecepatan belajar oleh mahasiswa, ketersediaan materi belajar yang lebih banyak dan juga bervariasi, kemungkinan perluasan layanan pendidikan. E-learning dan paradigma pembelajaran. E-learning akan paling efektif jika digabungkan dengan paradigma belajar yang memberikan keluasan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber informasi. Pembelajaran berpusat siswa atau student centered learning dan variasi-variasinya, project based learning, collaboration learning, dan lain sebagainya. E-learning sebagai komplemen pembelajaran konvensional. E-learning akan termanfaatkan secara optimal jika diikuti dengan perubahan peran tiap-tiap komponen dalam lingkungan pembelajaran. Memanfaatkan potensi TI dalam mencari, mengolah, dan menyajikan informasi. Lingkungan learning. Di situ ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan juga jaringan komputer, dan juga jaringan internet. Di sana ada dosen atau tutor, kemudian di situ ada mahasiswa yang sekarang berada di depan layar. Skenario pelaksanaan e-learning harus ditetapkan dulu settingnya untuk program pendidikan yang berdiri sendiri sebagai komplemen program pendidikan yang ada saat ini. Setting akan menentukan lingkungan e-learning sehingga menjadi komponen dan interaksinya. Bentuk realisasi e-learning, stand-alone and offline learning dapat dijalankan pada komputer yang tidak terhubung dengan jaringan dipakai untuk pembelajaran mandiri. Web-based training atau WBT, lingkungan belajar berbasis web dan teknologi internet lebih kaya dan interaktif, dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri maupun kolektif. Elemen-elemen yang harus disiapkan untuk implementasi e-learning. Persiapan SDM. Semua elemen SDM perlu disiapkan karena mereka akan masuk ke dalam sebuah lingkungan yang baru, serta perlu adaptasi. Pandangan terhadap proses belajar mengajar, attitude, keterampilan bekerja TI, keterampilan bekerja dengan informasi. Persiapan SDM, dosen. Dalam lingkungan yang syarat dengan pemanfaatan TI, dosen bukan lagi satu-satunya sumber informasi yang autentik. Dosen lebih cocok berperan sebagai inisiator, fasilitator, motivator, dan juga mentor. Persiapan SDM, itu mahasiswa. Mahasiswa perlu disiapkan karena mereka menjadi subjek pembelajaran. Inisiatif belajar berada di tangan mereka. Dalam peran sebagai subjek, mahasiswa memerlukan bantuan dosen, yaitu memberikan pemahaman, mengarahkan, dan juga memotivasi siswa. Sejawat bersama-sama membentuk pengetahuan, yaitu meliputi mencari, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Kebutuhan infrastruktur pada umumnya diperlukan satu, komputer untuk mengembangkan konten materi pembelajaran, kemudian terminal-terminal akses, baik yang umum ataupun pribadi. Kemudian yang selanjutnya, piranti-piranti periferal seperti printer, CD drive, scanner, dan lain sebagainya. Kemudian jaringan lokal, dan yang tidak kalah pentingnya adalah internet. Organisasi personalia agar dapat berjalan diperlukan satu, SDM IT, meliputi administrator, server, LMS, content software, developer, dan juga
technician, content designer, dan juga instructional designer. Legalitas penting untuk pengakuan, penyelenggaraan perkuliahan dan penyelenggara termasuk personalia penyelenggara. Bentuk legalitas dapat berupa pencantuman dalam statuta atau SK Rektor. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.